Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Apa kabarnya? Alhamdulillah. Iya. Siap belajar? Siap. Alhamdulillah ya. Mudah-mudahan hari ini pembelajaran kita bisa berjalan dengan lancar, ilmunya bisa dipahami gitu ya. Kemudian nanti bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran, terlebih dahulu kita berdoa ya, menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Mungkin dipimpin oleh ketua kelas, Mas Gofir. Silakan pimpin doa. Sebelum memulai pelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan. Doa mulai. Doa selesai. Setelah kita melakukan doa ya pada pagi hari ini, silakan kalian absen ya pada link yang sudah ibu bagikan ya. SMK bisa, SMK hebat, semangat. Masih nggak semangat? Habibie nggak semangat nih. SMK bisa, SMK hebat, semangat. Berikutnya itu kita pretest ya. Pretest untuk mengetahui pemahaman kalian sebelum materi itu ibu sampaikan ya. Apakah kalian itu sudah ada gambaran sedikit-sedikit tentang populasi gitu ya. Nah, silakan untuk pretest, silakan kalian buka linknya ya. Nah, Ahmad Habibie bawa HP kan? Tidak. Kalau tidak bawa HP, Ahmad Habibie bisa mengerjakan di lembar yang ibu ini. Nah, lembar yang ibu sediakan ya nak ya. Nah, silakan dikerjakan supaya tetap bisa mengerjakan pretest dan post-testnya. Kelihatan nak? Ahmad Habibie tadi saja kelihatan? Nggak kelihatan. Kalau nggak kelihatan, ini ibu kasihkan slide-nya, silakan dibaca di depan sini boleh. Ya. Nanti Ahmad Habibie tinggal menuliskan saja jawabannya nomor 1 A, B, aja. Nomor 2 C. Tulis nama, kelas. Pertemuan sebelumnya itu kan kita daring ya di rumah melalui WA. Kita sudah belajar mengenai pembiakan tanaman. Ya, pembiakan tanaman. Pembiakan tanaman itu ada dua, ada pembiakan generatif dan ada pembiakan vegetatif. Kalau pembiakan generatif itu adalah memperbanyak tanaman dengan biji, ya, dengan cara kawin dihasilkanlah biji. Nah, kalau pembiakan tanaman secara vegetatif itu adalah memperbanyak tanaman dengan tidak kawin. Jadi tanaman itu nggak kawin tapi punya anak. Nah, itu hanya dibolehkan untuk tanaman ya, hanya dibolehkan untuk tanaman. Nah, pembiakan vegetatif itu terbagi lagi menjadi dua. Ada pembiakan vegetatif alami, mantap ya, masih ingat ya? Ada pembiakan vegetatif alami dan ada pembiakan vegetatif buatan. Nah, pembiakan vegetatif alami itu berarti memperbanyak tanaman dengan cara tak kawin, tapi terjadi secara alami. Contohnya apa kemarin? Bisa. Jambu. Contohnya apa? Ya. Pernah mendengar istilah stek? Pernah. Apa itu stek? Perkawinan sila. Nyambung tanaman. Apa lagi? Atau pernah mendengar istilah mencangkok?
sambo pucuk. Pernah melihat bunga kertas, bougainville? Ya, satu pot itu ada 2 atau 3 jenis warna bunga. Pernah melihat itu? Nah, itu adalah hasil dari pembiakan tanaman dengan cara sambo pucuk. Nah, itu ya. Terus ada lagi istilah merunduk namanya. Merunduk. Nah, merunduk itu dengan merundukkan batang tanaman gitu ya. Kemudian ditimbun tanah, nanti lama-lama batang ini bisa jadi individu baru. Nah, itu merunduk. Itu kan nggak bisa terjadi secara alami ya, dengan bantuan manusia. Kemudian ada lagi yang namanya ovulasi. Kalau bapak kalian itu punya kebun karet ya, itu bibitnya bisa diperoleh dari hasil ovulasi. Ya, hasil ovulasi. Pernah tanya bapaknya? Enggak. Tahu-tahu bu karetnya sudah berdiri. Enggak pernah nanya bu. Nah, pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai pembiakan tanaman secara populasi, ya. Nah, nanti untuk cangkok, setek, merunduk, menyambung, itu pertemuan berikutnya, gitu ya. Nanti akan dibahas satu persatu apa itu mencangkok dan lain sebagainya. Nah, pembiakan vegetatif tanaman perkebunan, populasi. Nah, tujuan pembelajaran hari ini adalah yang pertama, siswa mampu menganalisis proses pembiakan vegetatif secara populasi dengan benar, dengan menempelkan entres, ya. Nah, menempelkan entres. Nah, di sini menempelkan entres. Entres itu apa? Entres itu adalah mata tunas. Nah, ini namanya entres. Nih ya. Nih ibu bawa contoh sampelnya nih. Entres itu letaknya di ketiak daun. Nah, ini daun, ya. Terus di ketiaknya sini ini ada yang kayak jerawat gitu ya. Pernah memperhatikan? Nanti diperhatikan kalau melihat daun itu di ketiak sini ada kayak jerawat. Nah, itulah yang namanya mata tunas. Nah, ini kalau diambil, ya, dipotong diambil gitu. Nah, ini disebut dengan entres. Nggak mungkin kalau kita ngambil mata tunasnya aja ya, yang menyendil kecil itu kayak jerawat itu kita ambil aja kan nggak mungkin. Jadi harus segini ya, di bagian sekitarnya itu kena dulu. Nah, itu yang namanya entres. Nah, ini kayak bekas kunat ini ya. Ini kan batang daunnya jatuh tuh, sudah gugur, jadi tinggal bekasnya. Ini bekas daunnya. Nah, berarti ada bagian yang kecil ini yang seperti jerawat, inilah yang disebut dengan mata tunas. Nah, ini yang kita ambil, kita tempelkan pada ini batang bawah, ya. Kita tempelkan pada batang bawah. Ini itu juga contohnya batang bawah ini ya. Nah, kita tempelkan di sini. Nanti dengan izin Allah itu hidup nggak? Tunas itu hidup, ya, akan tumbuh. Nah, ini contohnya yang udah jadi, ya, dia akan tumbuh menjadi tanaman baru. Yang ini, yang aslinya ini nanti kita potong, sehingga yang tumbuh adalah tanaman yang memiliki kualitas yang lebih baik, ya. Contoh kualitas yang lebih baik itu yang kalau pohon karet ya, yang produksinya asalnya sedikit ya, kalau disadap itu misalnya 1 ember gitu kan ya. Nah, kalau menggunakan bibit ovulasi itu lateksnya bisa lebih dari 1 ember. Nah, berarti kita harus punya kemampuan memilih, ya kan? Memilih yang calon untuk batang atasnya. Harus tahu karakternya. Jangan sampai salah pilih, ya. Kalau sampai salah, kalau sembarang gitu kan ya, kita nggak
orang sembarang. Akar tunggal ini akar utama yang lurus ke bawah itu, akar tunggal ya. SMP ya pernah belajar ya. Kalau akar serabut adalah akar yang sekundernya. Nah, kalau tanaman itu memiliki akar tunggal, maka dia akan tahan terhadap kondisi ekstrim. Contohnya misalnya kemarau, ya, kemarau panjang dia akan bertahan untuk hidup. Nah, itu. Kemudian tahan terhadap serangan hama dan penyakit. Nah ini, kalau kita memilih jenis tanaman yang memiliki sifat unggul, maka dia akan tahan terhadap hama dan penyakit, gitu ya. Biasanya bibit yang unggul itu memang nggak penyakitan, sama kayak kita manusia ya. Penggaringan berarti nggak unggul, ya. Nah, berarti kalau mau unggul jangan penggaringan, gitu ya. Tanaman juga punya sifat seperti itu. Nah, ini produktivitasnya tinggi tadi ya. Itu faktanya sudah ini di masyarakat bahwa bibit hasil bibit kampung tadi ya dengan bibit hasil okulasi itu sudah sangat berbeda jauh hasilnya, gitu ya. Nah, nanti bisa ditanya ke ayahnya masing-masing, gitu ya. Nah, produktivitas latek atau getah antara bibit yang dari biji dengan okulasi. Kemudian pertumbuhan tanamannya seragam. Ya, kalau bibit okulasi itu misalnya dalam satu area 1 hektar, besarnya pohon ini bisa sama semuanya, sehingga pas tiba waktunya panen, hampir semua tanaman bisa dipanen. Kalau bibit yang dari biji, iya benar, ada yang besar, ada yang kecil, gitu ya. Sehingga dalam satu luasan tidak semua bisa dipanen. Kita masih nunggu lagi, ya kan? Nah, kemudian penyiapan benih juga relatif singkat. Relatif singkat ini artinya apa? Kalau bibit okulasi itu siap digunakan sekitar 1 tahun, 1,5 tahun itu sudah siap digunakan, siap ditanam di lapangan. Kalau kita menggunakan bibit okulasi. Kalau bibit yang dari biji 2 tahun itu belum layak untuk ditanam di lapangan. Jadi kita ada menghemat waktu setengah tahun ya. Nah, lumayan tuh. Tuh. Nah, sekarang kekurangannya. Kalau ada kelebihan, biasanya ada kekurangan ya. Yang pertama itu biasanya bibit okulasi itu dihasilkan bibit yang kurang normal. Kurang normal itu bisa nanti tumbuhnya tumbuhnya individu baru itu nggak normal. Nggak normal itu berarti tidak seperti yang kita inginkan, gitu ya. Nah, bisa jadi pertumbuhannya daunnya misalnya ya tidak berkembang secara normal. Nah, ini disebabkan biasanya itu tidak serasi antara batang bawah dengan batang atas. Gak serasi itu maksudnya apa? Ya, gak serasi itu bisa disebabkan gini. Contoh, ini batang bawah, ini batang atas. Batang bawah itu umurnya sudah cukup. Batang atasnya itu terlalu muda. Ya, harusnya yang sama-sama seumur, gitu ya. Nah, ini kalau dipaksakan nempel
Hevea. Tanaman. Nama Latin tanaman apa? Karet. Ya, oke. Bisa dipahami? Suara ibu bisa didengar? Bisa. Iya. Jadi nama Latin tanaman karet adalah Hevea. Mantap. Ya. Yang lain? Sebutkan nama Latin tanaman karet. Hevea latiensis. Terus pertanyaan berat. Nah, jadi macam-macam okulasi. Itu ada namanya okulasi coklat. Coklat bahasa aslinya apa? Brown. Okulasi coklat itu apa? Okulasi coklat adalah merupakan okulasi dilaksanakan di perkebunan karet. Mengerjakan keluar menggunakan selama 18 bulan. ya, Diokulasi dengan interval 1 sampai 2 tahun dengan garis tengah 2,5 sampai 4 cm. ya, Karena kayu interest coklat Ya. dipergunakan adalah natap prima yang berwarna coklat. iya, betul. Ya, jadi okulasi coklat atau brown budding merupakan okulasi untuk perkebunan karet. Ya, dengan batang bawah. Nah, batang bawah berarti ini ya. Batang bawah itu kita peroleh dari biji. Ya, biji yang kita semai gitu ya. Karena batang bawah ini tujuannya adalah yang kita harapkan adalah akarnya yang memiliki sifat yang unggul. Nah, dari batang bawah yang berumur 8 sampai 18 bulan. Jadi dari biji ya, biji itu kita semai ke dalam polybag ya, itu H1 hari pertama. Kita rawat sampai berumur 8 sampai 18 bulan. Baru siap di okulasi. Dengan entres. Entres berarti ini. Entres berarti ini ya. Yang kita ambil dari pohon induk yang memiliki sifat unggul, yang mau kita tempel gitu ya. Nah, entres itu berumur 1 sampai 2 tahun. Jadi kita persiapkan namanya pohon induk gitu ya. Pohon induk itu kan tumbuh kayak gini juga ya. Nah, kita tunggu ini batangnya sampai berumur 1 sampai 2 tahun baru boleh kita ambil ini. Ya. Nah, 1 sampai 2 tahun dengan garis tengah. Garis tengah itu diameter 2 sampai 5 cm. Garis tengah itu nih. Kalau kalian belajar matematika itu kan pohon itu kan berupa lingkaran ya bentuknya ya. Nah, diameternya itu mencapai 2 sampai 5 cm gitu ya. Jadi sudah seperti itu. Kemudian warna kayu entres coklat. Nah, kalau ini hijau. Kalau bagian atas? Bagian bawah? Hijau apa nak? Hijau tua. Kalau ini? Coklat. Berarti untuk okulasi coklat, entres mana yang dipakai? Yang nomor 1, nomor 2, atau yang nomor 3? Ini nomor 1, nomor 2, atau yang nomor 3? Nomor 2. Ingat, warna kayu entres coklat. Nomor 1 tadi, ini warnanya apa? Coklat. Nomor 2, ini tadi warnanya apa? Kasih di sini. Nih. Hijau. Yang ini? Hijau muda. Ya, benar kalian. Berarti entres yang dipakai untuk okulasi coklat yang mana? Mantap. Ya, jadi yang ini yang dipakai. Kalau kalian mau pakai yang ini sudah salah. Ini bukan termasuk okulasi coklat. Nah, gitu ya. Itu salah satu kemampuan kita nanti dalam praktek. Kita harus pandai memilih mata entres gitu ya untuk jenis okulasi apa. Bisa dipahami? Bisa. Lanjut ya.
nanti untuk mata prima ini kita lanjut dulu. Nanti masih ada 2 dan 3 lagi ya. Jadi Ibu menjelaskan mata primanya. Nah, yang kedua adalah okulasi hijau. Ya, okulasi hijau apa? Green budding. Artinya, ayo di sini belum ada suaranya nih. Halo. Nah, silakan. Baca, nggak kelihatan? Kelihatan? Ya, silakan. Baca dong. Biar semangat. Ini. Nah, nyari suaranya. Ayo, diam. Merupakan cara okulasi yang izin dilaksanakan di perkebunan. Terkait dengan batang bawah yang berumur 4 sampai 6 Entres berumur 3 sampai 4 bulan. Garis tengah 0,5 sampai 0,5 sampai 1 cm, warna hijau, entres hijau tua yang digunakan adalah mata burung yang disebut dengan green budding adalah okulasi dengan batang bawah yang berumur 4 sampai 6 bulan. Kalau ini tadi 8 sampai 18 bulan ya. Nah, ini 4 sampai 6 bulan. Jadi habis kita nanam biji, kita tunggu 4 sampai 6 bulan. Itu sudah bisa diokulasi, ya. Garis tengahnya 0,5 sampai 1 cm. Ya, itu biasanya sebesar pulpen ya. Besar pulpen sudah bisa itu. Kemudian kayu entresnya berwarna hijau tua. Ya, hijau tua. Kalau tadi yang coklat ini sudah ya, berarti okulasi coklat. Tinggal ada 2 pilihan. Ya. Yang nomor 1 apa nomor 2 entresnya yang digunakan? Nomor 1 apa nomor 2? Nomor 1 ya. Warnanya hijau ya, warnanya hijau. Nah, ini nomor 1 benar. Ya, nanti mata burung nanti saya sekalian. Untuk batang bawah ya, lupa ini. Untuk batang bawah itu adalah ini. Kalau ini kan batang bawahnya berwarna apa nih? Kalau ini coklat dan ada hijaunya gitu ya. Nah, ini sudah termasuk kategori untuk batang bawah okulasi coklat, gitu ya. Nah, ini kecil karena mungkin dia nutrisinya tidak apa ya, kurang gitu ya di polybagnya. Nah, biasanya kalau batang bawah yang digunakan untuk okulasi hijau ini kurang lebih seperti ini batangnya. Nah, dia besar tapi warnanya masih hijau. Jadi seperti itu. Belum ada coklat, aura coklatnya di bawah gitu ya. Nah, itu. Lanjut. Jadi okulasi yang ketiga itu adalah okulasi dini atau pro-green budding. Nah, okulasi dini itu apa sih? Okulasi dini adalah okulasi dengan batang bawah berumur 2 sampai 3 bulan. Masih halus sudah bisa diokulasi. Entresnya itu juga berumur 3 sampai 4 minggu. Ya. Warna entresnya hijau muda. Jadi tadi nomor berapa? Kalau yang hijau muda? Ini tadi nomor 2 ya? Ini tadi nomor 1 ya? Ini nomor 2 ya? Berarti yang nomor berapa yang dipakai untuk okulasi dini? Nomor 2. Nah, ini yang masih muda sekali gitu ya. Masih muda sekali. Kemudian ya, warna entresnya juga masih hijau muda. Mata entresnya yang digunakan adalah mata sisik atau scale bud, ya, mata sisik. Nah ini sekarang ada mata burung, mata sisik ya tadi ya. Ada mata burung, ada mata sisik, ada mata prima. Nah, mana yang disebut mata burung? Mata burung itu biasanya dia berada di bagian ujung.
jerawat ya, kayak jerawat. Nah di mata sisik ini yang kayak jerawatnya itu nggak kelihatan, nih, ya, dia nggak kelihatan, dia ada, tapi tidak terlihat. Beda lagi kalau mata prima, ya, mata primanya ini kalau jerawatnya kayak jerawatnya ini ya. Nah ini terlihat sekali. Nanti kalau kalian melihat ini yang ibu bawa itu, kalian bisa ya menentukan mana yang mata burung, mana yang mata sisik, dan mana yang mata prima. Nah yang disarankan untuk okulasi itu adalah yang mata prima. Nah ini supaya tahu, oh calon tumasnya itu sudah muncul gitu ya. Nah ini okulasi coklat. Ya ini okulasi hijau nih, bukan contoh batang bawahnya ya. Kalau ini adalah contoh batang bawah yang digunakan untuk okulasi coklat. Nah kalau yang di bawah ini sebesar apa ya? Sebesar lidi sapu ya, atau lidi. Nah itu bisa itu ditempel, bisa aja, cuma ya tadi masih dini, nah, rentan sekali untuk mati. Nah, jangankan menempel gitu ya, jangankan hidup, menempel aja biasanya ya itu mati ya. Nah kemudian syarat tanaman untuk bisa diokulasi. Tanaman tersebut tidak sedang flash atau sedang tumbuh daun baru. Nah, ibu ini bawa contoh nih tanaman, ada yang lihat pucuknya sudah layu ya, karena nggak pakai tanah, dan ada yang tanaman seperti ini. Nah, yang syarat batang bawah siap untuk ditempel, salah satunya adalah tanaman tersebut tidak sedang mengalami flash namanya. Flash itu tidak muncul daun baru. Coba kalian perhatikan pucuknya ya. Yang sini sedang pucuk ya, yang ini ada pucuknya tapi tidak muncul daun baru. Jadi tanaman mana yang siap untuk diokulasi? Nomor 1 apa nomor 2? Nomor 1 apa nomor 2? Nomor 1. Hah? Nomor 1. Kenapa? Kenapa kalau yang jawab nomor 1? Ayo, kenapa? Iya, karena tidak ada daun baru. Yang nomor 2, kenapa nggak pilih nomor 2? Kira-kira kenapa? Apa masalahnya dengan daun baru dan tidak ada daun baru? Itu yang belum tahu. Ya tahu? Apa bedanya gitu ya? Ada yang tahu anak ibu? Ternyata masalah daun muda ini juga menentukan keberhasilan okulasi. Ya, yang ini yang nggak ada pucuknya itu kemungkinan besar untuk berhasil itu tinggi. Kalau batang bawahnya nanti kita temukan yang muncul seperti ini, kemungkinan gagal itu besar. Ya, apa penyebabnya? Benar kata temannya. Itu Bu yang ingin saya tahu gitu ya. Nah ternyata pada daun yang pucuk ini ya, itu nutrisi semuanya terfokus di ujung sini. Sehingga kalau di bawah kita tempelin mata entres, ya, di bawah itu kita tempelin mata entres, ini akan diabaikan oleh tanaman itu. Dia nutrisinya banyak ke atas ini, ya, karena untuk membentuk ini. Ya, sedangkan tanaman yang nggak ada daun barunya, dia nutrisinya siap untuk memberikan nutrisi kemanapun. Dia nggak fokus ke sini. Jadi kalau ini diokulasi di sini, ya kan, maka dia nutrisi akan berpusat ke sini. Nah itu menyebabkan semakin cepatnya berhasil dalam okulasi. Bisa dipahami? Bisa. Kenapa harus memilih tanaman yang flash, ya? Oke. Lanjut. Tanaman tersebut harus satu famili
batang bawah. Nah, batang bawah itu kan batang bawah ini kita peroleh dari biji. Bijinya otomatis kan dari pohon ya, dari pohon induk. Nah, pohon induknya itu juga harus ada syaratnya. Pohon induknya minimal berusia 15 tahun. Kalau tanaman karet berusia 15 tahun itu sudah sadar belum? Sudah sadar ya? Nah, sudah sadar sekitar 10 tahun. Ya, jadi ibaratnya itu kalau dia dijadikan pohon induk itu dia sudah mumpuni. Tahu mumpuni? Bisa dipercaya gitu ya. Jangan yang masih muda dijadikan pohon induk. Ya. Nah, kalau masih muda belum mumpuni, belum terpercaya gitu ya. Nah, itu. Jadi batang bawah biji diambil dari biji batang bawah. Biji untuk batang bawah, biji yang disemai dasar batang bawah itu diambil dari pohon induk, ya. Pohon induk berarti tanaman karet yang sudah berproduksi, ya, sudah disadap, minimal dia sudah berumur 15 tahun. Ya, itu. Kalau kurang dari 15 tahun nanti akan berpengaruh lagi terhadap keberhasilan populasi. Bibitnya tidak berkualitas, gitu ya. Oke. Dan memiliki pertumbuhan yang cepat. Umurnya sudah 15 tahun, tapi masih kerdil. Berarti itu tidak layak untuk dijadikan pohon induk, tidak layak untuk diambil bijinya, gitu ya. Paham ya? Nanti kalau ada tugas dari ibu, nah silahkan kalian bawa biji pohon para yang bisa dijadikan sebagai pembiakan vegetatif. Berarti yang harus kalian pilih adalah pohon induk yang sudah berumur minimal 15 tahun. Ya, yang masih anom lewat, gitu ya. Oke. Kemudian batang atas atau enkres diambil dari pohon induk yang memiliki produksi yang unggul, pertumbuhan yang cepat dan tahan terhadap penyakit. Nah ini, jadi ngambil batang atasnya pun tidak sembarangan. Ada yang penting pohon para gitu ya, ambil aja. Yang penting ada batang bawahnya, ada mata burunya, ada mata primanya, ambil. Tidak seperti itu. Ya, kita harus tahu sifat dari pohon induk itu. Jangan-jangan berpenyakitan. Kita mengambil dari pohon yang berpenyakitan, ya. Apalagi pertumbuhannya nggak cepat. Pohon induk yang kerdil kita ambil, dan nanti bibit yang dihasilkan ya sia-sia. Sia-sianya kenapa? Nggak berkualitas. Itu, ya. Jadi batang bawahnya harus berkualitas, batang atasnya juga harus berkualitas, sehingga nanti dihasilkan bibit yang benar-benar berkualitas. Nah, itu yang kita pelajari. Nah, ini contoh tadi, contoh bibit hasil okulasi. Ya, ini PB 260 ya. Nah, PB 260 ini hasil sudah bibit sudah jadi nih. Sudah jadi hasil okulasi, namanya PB 260. PB 260 itu hasil dari perkawinan. Nah, ini. Perkawinan PB 51 kawin dengan PB 49. Bisa dilihat? Jadi PB 260 itu perkawinan dari PB 51 dengan PB 49. Nah, kalau IRR 104 itu perkawinan dari PBM 101 dan RRIC 110. Nah, ini sudah ada nih punya orang ini, Kak. Ini adalah temuan punya orang. Bu, saya bisa nggak menghasilkan bibit kemudian jenis pot saya nempel di sini? Bisa, ya, bisa. Kalian bisa menambahkan deretan apa namanya, klon di sini.
Misalnya PB berapa gitu, yang belum ada itu PB berapa nih? Mau angkanya berapa Bian? Kasih nama di sini nanti, misalnya PB berapa? Kalau Amanda PB berapa mau? Yang belum ada di sini? PB 3. Misalnya kita ambil PB 2021 gitu ya. Tahunnya kan tahun sekarang dong? PB 2021. Itu hasil persilangan antara apa? Ya, dengan apa? Kalian boleh menambahkan itu. Dan itu sebenarnya yang diharapkan dari sebuah pembelajaran itu. Kita itu jangan apa sudah ini dikasih orang, kok sudah ini aja. Ada apa namanya, rasa penasaran dari siswa ya untuk menghasilkan varietas baru yang lebih unggul. Nah, ini ya. Mudah-mudahan itu jadi motivasi buat kalian. Kalian menjadi penemu sebuah varietas yang memiliki sifat yang unggul, dan syukur kalau ini nanti dipakai oleh petani minimal di daerah kita. Begitu. Ya, keren kan? Kalau nama kalian ada di sini ya, Anastasia PB 2021. Ketahuilah dari karet ini dengan karet ini. Siapa tahu karetnya batang bawahnya karet, buahnya rambutan. Nah, itu jenis baru misalnya ya, boleh. Oke. Nah, ini untuk alat dan bahan okulasi ya, dan cara okulasi kita saksikan sama-sama video berikut. Kelihatan kan? Dari belakang. Kita ada bang. Tulisannya masih situ. Ada tulisan kayaknya keluar, masuk lagi. Ya jaringan beliau ada. Jadi barusan saya itu di kamarnya adalah Nah, langkah-langkah melakukan okulasi ya. Siapkan alat dan bahan okulasi. Ya, netes, alkohol, pisau okulasi, plastifikat atau plastik okulasi ya. Ini entres adalah mata tunas. Kapas berfungsi untuk sterilisasi ya, dan alkohol. Pisau okulasi berfungsi untuk mengupas kulit tanaman karet. Plastifikat atau plastik okulasi untuk mengikat jendela okulasi yang sudah ditempeli entres agar tidak terkena air dan udara bebas ya. Batu asam untuk menajamkan pisau. Jadi pisau okulasinya juga harus tajam. Nah, itu caranya. Ya, pertama kita pilih batang bawah ya, dari tempat persemaian biji ya. Bijinya dari pohon hidup yang minimal berusia 15 tahun ya. Nah, itu seperti yang di bawah itu di atas meja kita pilih. Nah, ya, pisaunya diasah terlebih dahulu ya. Karena kalau tidak diasah nanti takutnya mata entresnya itu rusak karena pisau yang tidak tajam. Sampai benar-benar tajam. Ini sudah mulai proses okulasinya. Jadi pisau okulasi itu di
disterilkan, ya. Jadi kapasnya itu dikasih alkohol, kemudian dilap-lapkan gitu ya, di pisau okulasi yang sudah diasah tadi. Tujuannya untuk supaya pisau tersebut terbebas dari hama penyakit. Langkah yang pertama itu adalah membuat namanya jendela okulasi. Nah, itu jadi membuat keratan pada batang bawah. Nah, bikin keratan. Jendela okulasi itu dibuat sekitar 10-15 cm dari tanah ya. Nah, dari tanah. Dari ini. Nah, dari tanah ini, tanah di polybag ini dibuat setinggi 10-15 cm, baru dibuat jendela okulasi. Nah, seperti itu. Oke, dikerak. Nah, dikerak, kulitnya dikupas, dipotong, disisakan. Ya, disisakan sekitar 1 cm atau 1/3 bagian bawah. Jadi ketika kita merak jangan dipotong semuanya. Buat apa itu? Itu nanti kayak kantong gitu nah. Buat penyangga ini mata empresnya. Nah, mata empresnya. Ambilkan mata empresnya. Jadi tangkai daunnya dibuang dulu. Ya, nah perhatikan itu teknik pengambilannya. Itu yang kadang-kadang kalau nggak perlu perlu keterampilan. Nah, lihat cara megang empresnya itu nggak boleh kita pegang yang bagian yang ini, bagian kambiumnya. Nah, dengan hati-hati ya. Kemudian kita selipkan di jendela okulasi tadi. Ya, batang bawah yang sudah ditempeli empres, fungsinya yang menyisakan kulit 1/3 bagian tadi itu untuk penyangga. Jadi nggak jatuh mata empresnya. Lihat cara tangannya memegang plastik okulasi, dan itu juga perlu latihan. Perlu keterampilan ya. Nah, kemudian diikat, dibalut, mata empresnya itu kencang nah. Jadi harus rapat, kedap udara. Usahakan tidak ada air atau udara masuk ke dalam empres, karena akan berpengaruh terhadap keberhasilan. Ya, biasanya kalau ada air masuk itu menyebabkan empresnya busuk. Benar-benar kuat. Setelah plastik diikat, Ya. sisa ikatan plastik tersebut dipotong agar terlihat rapi. Iya. Jadi setelah diikat seperti itu, plastik okulasinya dipotong supaya rapi. Nah, kalau terlihat rapi gitu kan juga bagus ya hasil kerja kita. Ini adalah hasil okulasi yang telah saya lakukan tadi. Okulasi tanaman karet akan terlihat berhasil setelah 3-6 minggu mata empres yang dibungkus plastik masih berwarna hijau. Ya. Berhasil atau tidaknya kegiatan okulasi bisa dilihat 3-4 minggu setelah nempel itu ya. Dengan tanda-tanda empresnya masih berwarna hijau. Biasanya kalau 1 minggu itu kelihatan ya, apakah kering atau hijau. Kalau hijau berarti ada kemungkinan berhasil. Nah, mudah bukan? Kelihatannya mudah ya? Dan itu memang mudah. Ya, itu memang mudah. Nah, insya Allah kalian bisa melakukannya.
bentuk 2 kelompok saja. Jadi satu kelompok terdiri dari 5 orang. Ya, 5 orang. Berdiskusi tentang satu permasalahan. Jadi permasalahannya nanti Ibu kasih. Ya. Mengisi LKPD. Ini LKPD sudah Ibu siapkan. Kemudian mempresentasikan, ya. Nanti kan kalian berdiskusi tuh mengisi LKPD ini di kelompok, kemudian dipresentasikan, ya. Ketua kelompok atau yang mewakili nanti mempresentasikan. Kemudian kita membuat kesimpulan bersama dari materi hari ini, ya. Nah, kelompok 1 itu permasalahannya kurang lebih seperti ini. Nah, kelompok 1, mana kelompok 1? Ayo bikin dulu. Kelompok, masnya satuan, itu kan 2, 3. Ya, ikut sana, ikut Ahmad ya. Mas ini, David ke sini. David ke sini Mas. Lihat keberhasilan populasi. Ya. Oke, bisa dipahami? Kalau bisa dipahami silakan dikerjakan. Ibu kasih waktu 5 sampai 10 menit. Ya. Sudah bisa mengerjakan. Jadi biasa. Kalau ada yang tidak akumulasi jenis masalah pemotongan mata tunas tidak akselerasi. Akibatnya saat kita melakukan pengejaran mata tunas dan batang blok tidak menyambung secara rapat dan sempurna. 2. Beda umur batang bawah dan batang atas karena tidak serasi dengan bibit yang akan dikumulasi. 3. Munculnya daun muda di batang bawah. Kurangnya nutrisinya di saat memasak mata tunasnya. ya, demikian presentasi dari kelompok 1. Silakan kita bagi oleh kelompok 2. Atau ada yang mau ditanyakan dari presentasi kelompok 1? Lanjut. Nah, kemudian kita lanjutkan presentasi kelompok 2. Silakan berdiri nak, sebutkan namanya. Kemudian sampaikan presentasinya. Kelompok 1 perhatikan. Yang Ibu harapkan adalah diskusi aktif ya. Jadi bisa menambahkan saran, bisa pertanyaan boleh. Silakan. Silakan kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Nomor 2, mengapa alat yang digunakan harus steril? Yang pertama, bebas dari penyakit yang menempel pada alat. Nomor 2, agar hasilnya bagus dan sesuai. Nomor 3, menghindarkan bahan medis dari segala bakteri. Nomor 4, meminimalisasi terjadinya kontaminasi dan pembusukan pada tempelan. Sekian dari kelompok kami, mungkin ada yang ditanyakan? Ya, silakan kelompok 1 untuk menanggapi dari presentasi kelompok 2. Tadi bahannya ada apa tadi? Batang bawah, batang atas, dan mata tunas atau entres. Ya. Terus alat yang digunakan? Bisa operasi, tali plastik, desinfek, dan alkohol 70%. Ya. Terus ada pertanyaannya tadi? Ada ulangi Pak yang anu kontaminannya yang administrasi masalah yang menanggapi alat yang digunakan harus Sterilisasi. Mengapa alat yang digunakan harus steril? Nomor 1, bebas dari penyakit yang menempel pada alat. Nomor 2, agar hasilnya bagus dan sesuai. Nomor 3, terhindarkan bahan medis dari segala bakteri. Nomor 4, meminimalisir terjadi kontaminasi dan pembusukan pada tempelan. Ya. Gimana? Mengapa tadi sterilisasi perlu dilakukan ya, sterilisasi alat? Ada lagi pertanyaan? Ayo yang lain? Kalau ibu bertanya boleh kelompok 2? Boleh ya. Nah, waktunya 3-4 minggu itu entres menempel pada batang bawah. Sebelum menempel sudah terserang penyakit, otomatis akan mati. Begitu ya? Bisa dipahami? bisa. Nah, sekarang kita menyimpulkan secara bersama-sama materi kita hari ini, yaitu tentang okulasi. Silakan kelompok 1 terlebih dahulu menyimpulkan apa yang bisa disimpulkan dari kegiatan belajar hari ini. Silakan disampaikan. Ya, Amanda dulu. Kesimpulan apa yang bisa kalian ambil dari pembelajaran hari ini? Silakan. Simpulan saja. Yang lain? Perhatikan. Kita jadi tahu yang diambil untuk populasi yang bagus. Ya. Kita jadi tahu yang diambil untuk okulasi yang bagus. Artinya syarat batang bawah dan batang atas. Boleh. Ya, yang lain? Kalau kalian memberikan kesimpulan itu artinya kalian memahami materi hari ini. Kalau kalian geraneh aja, nah ini tanda tanya. Jangan-jangan pembelajaran ibu gagal. Cara kedua, cara pemasangan tunas muda dan tunas coklat dan tunas muda. Bisa tahu. Ya. Cara pemasangan tunas mata entres, ya, entres yang sudah siap untuk diokulasi dengan entres yang belum siap ya, yang masih muda tadi dibilangnya ya, belum siap untuk ditempel. Boleh, ada lagi? Ayo, set kelompok 2. Peningkatan mutu atau kualitas? Ya, tanaman yang lebih baik atau lebih unggul ya. Bahan dan alat yang digunakan untuk okulasi? Pisau, plastik okulasi, zinc dan alkohol.
fungsinya buat apa? Membersihkan alat Alat dari bakteri. Membersihkan alat dari bakteri atau istilahnya sterilisasi. Steril itu bersih, terbebas dari penularan penyakit atau bakteri. Kemudian apa lagi? Alatnya, bahannya, batang bawah, batang atas, atau entres ya. Ya, pigek, betul. Nanah. Tanam, benar untuk tanam ya, tanam biji. Nah, oke. Nah, itu beberapa kesimpulannya ya. Nanti bisa kalian tambahkan sendiri gitu ya. Nah, baiklah. Di akhir materi mudah-mudahan ilmunya untuk hari ini, materi hari ini bermanfaat ya. Amin. Kemudian ini ada materi untuk berikutnya. Materi berikutnya adalah kalian praktek okulasi tanaman karet. Jadi kalau hari ini kalian sudah mengetahui bahan dan alat mengokulasi, kemudian cara mengokulasi sudah tahu ya secara teori ya. Ya, sudah melihat videonya kan ya? Tidak prakteknya. Kalau secara teorinya kelihatannya gampang gitu ya. Nanti kita prakteknya seperti apa. Kemudian kalian juga sudah mengetahui bagaimana cara menentukan batang bawah dan batang atas gitu ya. Terus apa-apa saja yang menjadi penyebab kegagalan okulasi gitu ya. Nah, nanti pada saat praktek okulasi kita minimalisasi ya penyebab kegagalan itu. Ya. Nah, kayak seorang bisnismen gitu ya. Kemudian ada hamparan bibit okulasi yang siap untuk dijual. Kalau di masyarakat itu satu polybag itu harganya berapa? 6.000 sampai 8.000 gitu ya. Kalau seluasan lahan itu kira-kira ada berapa? Ribuan. Hah? Ribuan. Kalau yang 6.000 berapa duit? Oke. Satu ya. Ini bisa kalian lakukan. Tidak harus menunggu nanti lulus SMK, ya. Kalian punya waktu luang yang banyak di rumah pulang sekolah, ya kan? Ya, pulang sekolah sore hari bisa kalian memulai dari menyemai biji, ya, menyiapkan batang bawah, kemudian cara mengopulasi sudah kita pelajari, besok kita praktek gitu ya. Nah, tinggal bagaimana caranya supaya sekali kita belajar mengopulasi langsung berhasil. Nah, itu perlu keterampilan atau yang disebut dengan keahlian khusus, atau yang disebut tadi di awal itu adalah tenaga ahli. Ya, semakin kita sering melakukan percobaan, itu atau ibu terlalu cepat bu, silakan langsung sampaikan secara lisan saja. Alhamdulillah, kalau kayak gitu ya. Terus apa lagi? Suara ibu bagaimana? Terlalu cepat. Semangat bu. Ya, terlalu semangat kan ibu jiwanya muda gitu ya. Usia kalian. Terus ada lagi mengenai materi? Materi apakah materi yang ibu tampilkan selama pembelajaran tadi? Ya, silakan berikan masukan. Menarik tidak materinya ibu tadi? Di sininya. Oh, jelas begini ya, zoomnya apa ya? Betul. Terus apa lagi? Nah, Pelajaran yang pasti sudah dipahami. itu bimbingan itu terhadap ini sebenarnya pelajaran bagaimana enggak? Baik, cukup ya. Semester kedua tadi sampaikan insya Allah Mas Salidi gimana? Oh, Mas Salidi telah menganggap lebih jauh. Ada yang terus ada lagi gitu.
hari ini itu sudah selesai. Mudah-mudahan ilmunya bermanfaat ya, barokah, dan itu jadi bekal kalian dalam kehidupan sehari-hari. Nah, pretesnya sudah. Nah, sekarang adalah berdoa sebelum pelajaran berakhir. Itu kita berdoa terlebih dahulu ya. Silakan dipimpin oleh, kalau tadi Gofir, sekarang Amanda untuk memimpin pembelajaran berakhir. Silakan. Sebelum mengakhiri pelajaran hari ini, marilah kita berdoa masing-masing. Berdoa mulai. Selesai.